Tikus-tikus itu mengangkat moncongnya kepada mereka. Martbello menatapnya dengan heran. Aku tidak mengerti bagaimana dia datang mendekati mereka. Xiang Haiyan dengan ekspresi tenang berkata bahwa mereka akan segera menyerang mereka. Dia melihat kembali ke Martbello dan bertanya apakah dia bisa menggunakan Shield of Light. Martbello memegang kepalanya, menangis dan berkata bahwa itu benar, tetapi dia tidak memiliki mana yang tersisa. Xiang Haiyan berpikir bahwa dia telah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Xiang Haiyan mengambil ramuan mana di tangannya dan berkata bahwa jika itu yang dia butuhkan selagi kau punya mana. Sistem mengumumkan penyerapan mana dan aktivasi keterampilan distribusi. Xiang Haiyan meletakkan tangannya di depannya, energi dikirim ke tubuh Martbello. Sistem melaporkan bahwa efektivitas ramuan meningkat sebesar 30% karena penggunaan keterampilan tersebut. Martbello membuka matanya karena terkejut, memikirkan tentang mananya yang telah dipulihkan oleh keterampilan tersebut. Dia ingat bagaimana orang-orang mengatakan kepadanya bahwa tidak ada keterampilan untuk memulihkan mana, karena itu diperlukan untuk menggunakan keterampilan itu sendiri. Kemudian dia ingat bagaimana pemuda berambut panjang itu menambahkan bahwa Martbello tidak boleh mencoba mengambil jalan keluar yang instan, karena satu-satunya yang bisa melakukan itu adalah Dewa Agung. Martbello menatap Xiang Haiyan, melihat lingkaran sihir besar di belakangnya. Dia menundukkan kepalanya dan bertanya siapa dia sebenarnya. Martbello mengerutkan kening dalam-dalam, mendongak dan mulai menyebutkan nama-nama dewa. Tiba-tiba dia jatuh tertelungkup ke tanah dan menyebut dirinya seorang makhluk rendahan, dan mengatakan bahwa dia terlalu kasar kepada Xiang Haiyan. Setelah itu dia bersumpah untuk tidak pernah memberitahu siapapun tentang apa yang telah dilihatnya hari itu. Xiang Haiyan menatapnya dengan tatapan kosong dan berpikir bahwa jika dia mengatakan yang sebenarnya, muda itu mungkin akan sangat malu hingga dia bisa pingsan. Shin berpindah pada tikus-tikus itu yang mulai mengendus-endus. Mereka menuju ke arah orang-orang yang tergeletak di tanah. Martbello memukul satu monster dan memerintahkan mereka untuk pergi. Dia meletakkan tangannya di depannya dan berdoa kepada dewa. Aura emas mulai melayang di sekelilingnya. Dia meminta izin untuk menggunakan kekuatan suci yang besar. Tiba-tiba, perisai dewa muncul di angkasa, dari mana gelombang kejut mulai memancar. Xiang Haiyan menoleh kepadanya, memegang hewan pengerat itu di tangannya, dan berpikir bahwa pemuda itu tidak berbohong tentang apa yang dia kuasai. Martbello menatapnya dan berkata bahwa dia berhasil melakukannya. Xiang Haiyan menjawab bahwa sekarang dia bisa melakukan apa yang dia inginkan dan tidak mengganggunya. Sebuah botol cairan hijau muncul di tangan Xiang Haiyan. Dia menghancurkannya dan memukul tikus-tikus itu. Monster besar itu menatapnya dengan marah. Hewan pengerat kecil terbang melewati wajahnya. Xiang Haiyan berpikir bahwa alasan mengapa misi ini menghabiskan begitu banyak uang. Xiang Haiyan mengerutkan kening dan menyelesaikan pikirannya dengan mengatakan bahwa alasannya adalah jebakan. Mana di sekitar tikus mulai lebih banyak, monster itu mengaktifkan kemampuan dominasi. Pasukan tikus kecil menuju pertempuran. Xiang Haiyan berpikir bahwa ini adalah keterampilan khusus monster langka yang mengumpulkan dan mengontrol spesies mereka. Xiang Haiyan ingat bagaimana Cabri tidak dapat melarikan diri, dan berpikir bahwa jika petualang itu takut dan melarikan diri, monster itu menangkap mereka di ruang bawah tanah mini dengan kemampuan penguasa ruang angkasa. Xiang Haiyan tersenyum, mengangkat tangannya dan memutuskan bahwa inilah sebabnya dia menyiapkan pestisida dari dunia lain. Dia membayangkan 2 botol ramuan dan mengira itu adalah konsentrat peppermint. Xiang Haiyan berlari ke depan. Tikus-tikus, di bawah pengaruh aliran ramuan, mulai jatuh ke tanah. Xiang Haiyan berpikir bahwa peppermint mematikan bahkan untuk hewan kecil. Dan sambil menuju ke arah monster utama dan menambahkan bahwa jumlah seperti itu tidak akan cukup untuk membunuh 100 tikus. Tiba-tiba, Xiang Haiyan melompat dan naik ke udara di atas monster itu, mengambil pisau di tangannya dan mengumpulkan energi di tangannya, mengaktifkan skill distribusi. Dia mengayunkan pisau, meletakkan tangannya di depan dirinya sendiri dan berkata bahwa semuanya akan berbeda dengan skill ini. Dia mencengkeram kulit monster itu dan berpikir bahwa sekarang pertahanannya melemah. Detik berikutnya, Xiang Haiyan menusuk kepala hewan pengerat itu dengan pisau, menggunakan pembedahan. Energi di sekitar monster itu mulai melayang-layang secara kacau di udara. Tikus itu menjerit keras. Xiang Haiyan meletakkan kakinya di atas kepala monster dan melihat ke tempat serangan dan mengerutkan kening dengan tegang. Monster itu membenturkan kepalanya ke tanah. Pria itu berbaring di tanah di depan hewan pengerat itu. Monster itu menatapnya dengan marah. Xiang Haiyan berpikir bahwa dia akan menggunakan skill dominasi lagi. Martbello itu melipat tangannya di depannya, berdoa kepada Tuhan dan berpikir bahwa dia seharusnya tidak mengganggu pahlawan itu, karena dia memerintahkan untuk tidak melakukan ini.
Tiba-tiba dia membuka matanya dan memperhatikan bahwa tidak ada tikus. Hewan pengerat kecil mulai memanjat tubuh Xiang Haiyan, dan dia mengambil ramuan penyembuhan di tangannya. Mart Bello mengerutkan kening dan berkata bahwa dia akan menggunakan penyembuhan. Xiang Haiyan menghancurkan botol dan berkata untuk tidak melakukan ini. Setelah itu dia menggunakan skill distribusi. Sistem melaporkan tentang pemulihan dan kesehatan sisa efek Earth of Regeneration, dan bahwa pemulihan akan berlanjut untuk jangka waktu tertentu. Level kesehatannya tidak beranjak dari tempatnya karena kerusakan yang diterima. Dia pikir karakteristiknya masih baik-baik saja, dan sekarang dia harus menyelesaikannya dengan monster itu sebelum efek ramuan itu menghilang. Dia menepis tikus-tikus kecil itu. Monster-monster itu menuju ke arahnya. Mencengkeram dan menggigitnya. Tak luput dari kulitnya. Xiang Haiyan mencengkeram bulu monster itu. Dan memukulnya di kepala. Monster-monster itu melemparkannya ke samping. Sistem melaporkan bahwa kondisi pendarahan abnormal yang disebabkan oleh gigitan monster itu telah membatalkan efek regenerasi. Orang itu terkejut dengan kebetulan ini. Dia mengulurkan tangan ke luka itu, tersenyum dan berkata bahwa monster langka cukup pintar, lalu menggunakan skill hemostasis. Tikus itu menatapnya dan menggunakan skill dominance. Sistem mengumumkan bahwa dia akan melemah karena pengaruh skill itu, dan damage serta konsumsi air akan berlipat ganda. Xiang Haiyan mengerutkan kening dan memutuskan bahwa ini terlalu berlebihan, karena jika monster itu mengosongkan cadangan mana lawan hingga setengahnya, maka tidak ada yang akan bisa menggunakan skill secara normal. Tikus itu bergegas ke pertempuran lagi. Dia menatap Xiang Haiyan dengan marah, dia menoleh padanya. Xiang Haiyan menunduk, berlari ke arahnya dan berkata bahwa dia tidak menggunakan mana. Dia menyerangnya dan menggunakan diseksi. Bilah pisaunya menembus leher monster itu.